Giliran yang ketiga, itu tiba-tiba marah-marah. Ini pernah ada sebuah tempat cerita semacam itu. Memang kita selalu berikan pengarahan kepada lembaga-lembaga manapun, cobalah harus beritahu SP yang pertama. SP tidak harus pakai surat lah peringatan, dipanggil orang tuanya yang pertama. Kedua, dia berkata dipanggil nggak pernah datang Bu ya. Lah ini orang tua model begini, tiba-tiba langsung marah. Ini kan orang gila ini. Justru saat ini kita wajib mendukung lembaga pendidikan untuk serius dalam mendidik anak. Supaya tidak beri masuki, supaya anak itu keluar menjadi anak yang berakhlak. Maka saya juga akan marah jika ada model orang-orang yang merusak begini. Apalagi pernah ada satu tempat mendatangkan polisi dan sebagainya. Berbicara tentang lembaga. Tapi sebelumnya kita bicara individu. Kalau kita bicara orang per orang tuh begini ya. Hidup itu hendaknya orang itu menyadari bahwasanya di sana itu orang lain itu punya maslahah yang harus kita perhatikan. Jadi bagaimana kita tuh hidup itu bisa menghargai orang lain, ya, menghargai kesibukan orang lain, menghargai kinerja orang lain. Itu kan yang diajarkan Nabi, bahwasanya kita berterima kasih kepada orang yang kadang dengan terima kasih yang serius ini bisa menutup segala kekurangan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi mungkin kelas kita adalah kelas orang yang tidak sampai di situ. Mungkin kita sangat jelek hati. Paling tidak yuk kita bicara tentang privasi. Jadi begini. Kalau bahasa sederhana, kalau tidak mau dicubit ya jangan nyubit orang, kan begitu. Jadi kita akan punya privasi. Sebetulnya bicara privasi ini membesarkan ego, tapi kadang untuk belajar harus melalui dari sini. Artinya privasi, kita punya privasi yang nggak boleh diganggu oleh orang. Kita punya privasi yang nggak mau diganggu oleh orang, hal-hal yang tidak diganggu oleh orang. Maka privasi itu sebetulnya semacam aturan yang harus dibaca oleh orang di luar kita di saat dia berurusan dengan kita. Biarpun tidak tertulis, itu kan privasi. Maka kalau ada orang mengganggu privasi kita, kita akan terganggu, tersinggung, dan tingkat amarah pun macam-macam. Yang jelas kita punya privasi itu seolah-olah privasi maknanya di dalam interaksi kita dengan orang ada rambu-rambu yang Anda tidak boleh masuk, tidak boleh mengganggu. Itu kan peraturan. Kalau kita besarkan lagi dalam bentuk sebuah perkumpulan, dalam perkumpulan pun harus ada aturan. Termasuk dalam hal ini adalah lembaga. Kalau kita tidak bisa bicara menghargai orang lain, mungkin hati kita sangat jelek, akhlak kita sangat jelek, paling tidak kita paham bahasanya kita membayangkan kita sendiri punya privasi. Bahkan kalau ada Anda punya, kita tidak bicara pendidikan. Hotel misalnya, Anda kalau punya hotel, ada aturannya enggak? Ada, ya. Kira-kira biarpun di kamarnya sendiri ada orang meletuskan petasan, kira-kira ya, biar petasan saya, kamar saya sewa, kan begitu. Ada aturannya kan? Iya. Ya. Mungkin ada karena full AC nggak boleh merokok, misalnya, dan sebagainya. Semua kan ada aturannya. Jadi, dan aturan tidak semua harus ditulis, akan tapi kadang orang paham. Masalahnya main kembang api di dalam hotel, ya kan? Iya. Itu kan ya mengganggu, tidak diperkenankan. Mungkin diperkenankannya bukan diperkenankan secara sungguhnya karena dia menyalakan kembang api di dalam hotel, tidak tahu yang punya hotel. Kalau tahu mungkin melarang karena takut kebakaran, takut ini dan sebagainya. Hotel saja ada aturannya. Nggak boleh Anda bawa mikrofon besar-besar ganggu tetangganya, kan begitu ya? Ganggu privasi orang dan seterusnya. Jangankan hotel, Anda kalau pergi ke toilet umum saja ada aturannya kok. Iya. Semestinya Anda patuhi dong. Kalau Anda tidak mematuhi berarti Anda telah mengganggu privasinya orang, kan begitu. Kalau Anda nggak mau patuh, jangan masuk ke toilet itu. Kalau Anda tidak mau patuh dengan hotel itu, jangan masuk hotel tersebut. Iya. Kalau sudah Anda masuk berarti Anda harus bisa mematuhi peraturan yang ada di sana. Ya. Adapun masalah peraturan itu berlebihan menurut Anda, itu kan ukuran Anda. Sebab di sana punya tujuan untuk menjaga yang lainnya. Jadi kadang peraturan tidak masuk akal. Dan setiap perkumpulan dengan perkumpulan yang ini berbeda. Sehingga sebuah pondok pesantren ada menganggap misalnya sebuah pondok pesantren bebas anaknya memegang HP. Atau sebuah sekolah yang ada boarding schoolnya, anak-anak dibebaskan memegang HP. Tapi pesantren lain adalah dilarang memegang HP.
Jangan sampai di saat kita melihat pesantren yang tidak boleh megang HP nanti, kemudian di situ ada pelanggaran siswanya, kemudian gurunya menegur atau memberikan sanksi, lalu marah. Di sini aja gak apa-apa, oh Anda salah. Kenapa Anda masukkan anak ke sana? Ya, ya. Kan Anda bisa memilih, Anda boleh masukkan anak Anda yang liar sana. Ini kan ada peraturannya. Ya, ya. Lah, pelaturan ini sama. Ini dalam urusan apapun. Urusan apapun, sampai dalam urusan beragama. Kalau Anda di luar Islam, ya Anda boleh makan daging apapun. Tapi setelah masuk Islam ada aturan yang harus Anda patuhi. Urusannya dengan Allah kan nanti begitu. Begitu juga urusan sekolah. Jadi urusan sekolah, lembaga dan sebagainya, Anda harus tahu bahwasanya setiap lembaga atau pondok pun harus ada peraturannya. Justru kalau tidak ada peraturannya nggak mendidik anak Anda dong. Tidak menjadikan anak Anda pandai. Tidak akan menjadikan anak Anda berakhlak. Wong tidak pakai peraturan berarti kan ya liar dong. Sama dengan kisah di mana saja yang tidak diajarkan satu akhlak, moral dan seterusnya. Artinya biasa dalam setiap perkumpulan ada yang namanya peraturan yang harus dipatuhi oleh siapapun yang ada di dalamnya. Maka di sini yang jika sudah masuk dalam harus ikut peraturan. Kalau Anda tidak ikut peraturan jangan masuk di dalam. Kalau Anda ingin ikut peraturan jangan masuk ke dalam tersebut. Dan sekolah itu sendiri kan milih. Anda kan bisa memilih. Apakah Anda masukkan ke pesantren tersebut atau tidak, kan urusan Anda. Kalau Anda ingin memasukkan, Anda sudah tahu resikonya. Bahwasanya mungkin anak saya akan dihukum di saat melakukan kesalahan. Ditakzir melakukan kesalahan. Dan Anda harus tahu itu semuanya. Kalau tidak tahu ya, yang salah Anda. Memang yang pondok ini apa? Hutan belantara sana. Nggak ada aturannya, bebas. Hanya orang bodoh, orang gila yang menganggap sebuah lembaga nggak ada peraturannya. Kalau Anda memasukkan putra Anda ke sebuah lembaga, Anda harus sudah siap betul bahwasanya apa yang terjadi di lembaga tersebut dari peraturan-peraturan adalah demi kebaikan anak-anak Anda. Jadi jangan sampai setelah kita masuk baru banyak protes dan sebagainya. Anda bisa melihat hanya memang mungkin sebuah aturan pondok pesantren atau sekolah itu berlebihan dan sebagainya. Berlebihan itu artinya memang sudah ada peraturannya, mungkin berlebihan, tinggal nanti diluruskan saja. Nah, biarpun kadang pelanggaran itu tidak berat, tapi bisa saja sampai pada kesimpulan anak dikeluarkan loh ya. Karena demi kebaikan untuk yang lainnya, agar tegaknya sebuah aturan. Megang HP apa sih beratnya di sebuah pondok pesantren? Kalau secara urusan kebiasaan orang, hari ini kan orang megang HP bebas di mana saja. Misalnya, ini saya buat contoh saja. Tapi di suatu ketika tiba seorang anak megang HP atau yang lainnya, membawa buku film-film novel-novel cinta misalnya di pondok pesantren, kalau bawa itu pelanggaran sekali. Di tempat lain baca novel cinta gak ada masalah. Di tempat lain mungkin rokok juga gak ada masalah, kan begitu. Di tempat lain mungkin bawa HP juga gak ada masalah. Tapi kalau dalam sebuah pondok pesantren sudah menjadi sebuah peraturan, maka yang melanggar adalah melanggar, kan begitu. Baik, jika pelanggaran ini sudah terjadi, kemudian dia diberi sanksi atau paling tidak namanya SP, surat peringatan pertama. Tidak berubah peringatan kedua, tidak berubah peringatan ketiga. Ya wajar kalau sebuah lembaga ingin mengeluarkan santrinya demi kebaikan yang lainnya. Nah ini, maka sebetulnya dalam urusan peraturan dalam sebuah sekolah ini adalah wajar. Kita sudah menganggap wajar semuanya. Seperti apapun wajar. Kenapa? Itu yang memilihkan kita yang akan masukkan anak kita. Dan kita harus siap dengan resiko apa yang terjadi di sana. Kalau saya kan tidak tahu, tidak tahu siapa yang salah. Pondoknya kelihatan dan peraturannya juga bisa dibaca, bisa bertanya. Kalau nggak mau, jangan masukkan anak ke situ. Jangan seperti yang diceritakan tersebut setelah anaknya melanggar atau pelanggarannya apa itu nggak ada tahu. Pelanggaran dari berita yang kita baca Bu ya, jadi ada ungkapan dari para ustadz atau gurunya, ini termasuk anak yang sangat banyak melanggar, dari mulai ngerokok dan sebagainya Bu ya, dan juga pergi ke warnet gitu Bu ya, dan ini sudah teguran yang berkali-kali gitu, artinya sudah teguran berkali-kali, artinya mohon maaf ya, biarpun bicara tentang internet tempat lain nggak ada masalah, ngerokok tempat lain nggak ada masalah, tapi dalam sebuah tempat kalau sudah menjadi aturan, itu pelanggarnya juga pelanggaran, menjadi gede juga kalau sudah berulang-ulang. Maka kalau orang tua tiba-tiba di saat anaknya melanggar pertama, diingatkan, kedua diingatkan nggak sadar, ketiga kemudian sudah layak dikeluarkan, orang tua yang marah. Yang salah ya orang tua, Anda ini gila orang tua. Sudah anaknya nggak benar begitu, terus mau gimana? Anda bantu dong untuk menaik dia. Malah menyoteng dan sebagainya. Lihat, orang lain malah menertawakan Anda. Anda dulu kan yang memilih sekolah itu. Kalau memang Anda pengen anak Anda yang tidak pakai peraturan, ambil sekolah yang lain, jangan di situ.
Dan itu semua peraturan demi kebaikan anak tersebut, kan begitu. Jadi marahnya orang tua dikarenakan anaknya tidak bisa ikut ujian, Bu. Loh, ujian jadi itu kan karena waktu saja, karena kebetulan dikeluarkan di waktu itu. Ya termasuk ujiannya akan hilang, itu sudah wajar resiko. Sekolah di tempat tersebut sudah biasa seperti itu. Kalau itu jangan masukkan Anda begitu. Sama kalau kita alhamdulillah di pondok kita tidak ada wali santri semacam itu, wali santri alhamdulillah baik-baik. Kalau ada wali santri di sini, saya suruh ngambil kok. Bahkan jika ada, jangankan kalau tidak ikut peraturan jangan masuk ke sini. Ambil ke pondok yang lain. Karena pondok ini akan membangun sesuatu yang besar. Atau boarding, atau sebuah sekolah, saya tidak hanya bicara pondok, lembaga. Dia punya aturan-aturan pendidikan, aturan etika dan sebagainya untuk menjadikan anak itu secara lahir batinnya benar, itu sudah biasa. Maka kalau ada yang melanggar dibiarkan akan rusak yang lainnya, ini bahaya. Ini biasanya orang tua yang semacam ini, orang tua yang aneh. Dan ingat kalau kalau sudah orang tua semacam itu, anaknya nggak bisa baik sampai kapanpun, karena diajari kesombongan. Mesti kalau salah diajari untuk tawadhu, minta maaf dan sebagainya. Kalau ternyata dikeluarkan, itu resiko Anda yang masukkan anak ke sekolah. Bahkan lihat, mungkin Anda tidak tahu seluk-beluknya seorang pendidik ya. Ada orang tua itu dikasih SP pertama saja nggak pernah datang, nggak pernah menanyakan anaknya. Diberi peringatan yang kedua pun tidak pernah datang ada. Giliran yang ketiga itu tiba-tiba marah-marah. Ini pernah ada sebuah tempat cerita semacam itu. Memang kita selalu berikan pengarahan kepada lembaga-lembaga manapun, cobalah harus beritahu SP yang pertama. SP tidak harus pakai surat lah, peringatan, dipanggil orang tuanya yang pertama. Kedua, dia berkata dipanggil nggak pernah datang Bu ya. Lah ini orang tua model begini kok tiba-tiba langsung marah, ini kan orang gila ini. Justru saat ini kita wajib mendukung lembaga pendidikan untuk serius dalam mendidik anak. Supaya tidak supaya anak itu keluar menjadi anak yang berakhlak. Maka saya juga akan marah jika ada model orang-orang yang merusak begini. Apalagi pernah ada satu tempat mendatangkan polisi dan sebagainya. Gara-gara dihukum. Hukumannya juga hukum wajar, yang lain juga biasa. Nanti urusannya dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia model apa yang diurusi kalau begitu? Ini justru anak mau benar kok nggak boleh. Dan ingat, setiap orang tua yang mengajari anaknya kurang ajar, anak tidak akan baik. Bahkan lihat, anak itu akan durhaka juga dengan bapaknya. Lihat saja. Orang tua yang model seperti itu. Dia yang mengajari anaknya kurang ajar dengan lembaga atau gurunya, dia akan memetik buahnya sendiri yang pahit, yaitu anak juga tidak bisa adab dengan bapaknya. Tapi kalau seorang ayah sudah mengajari anaknya dengan ketawaduan, bahkan selalu ditenangkan hatinya, anakku, itu resiko nak. Begitulah hidup, harus ada tanggung jawab kamu nak ya. Sekarang kau dikeluarkan, harus kau terima. Kau menunda 1 tahun, harus kau terima. Karena apa? Pelanggaranmu nak. Kalau dibegitukan, anak punya rambu-rambu dong. Oh, ayah saya begitu juga. Tapi kalau ayahnya membela, lihat, semua kesalahan akan dibela oleh ayahnya, lihat. Nanti yang paling pahit adalah kesalahan akan dilakukan kepada ayahnya. Sebab apa? Tidaknya, ayahnya yang biasa membela, ternyata menurut dia juga melakukan kesalahan. Berarti yang membela dirinya sendiri menjadi anak yang membangkang kepada orang tuanya. Ini maka sebetulnya, jika kita melatih anak kita patuh dengan lembaga, sebetulnya itu tidak lain melatih anak patuh dengan kita sendiri. Sama, sebuah lembaga pun mengajari anak-anak agar patuh kepada orang tuanya, yang pada akhirnya anak juga akan patuh kepada lembaga. Seperti itu. Itu lihat, orang yang model begitu, coba disaksikan dalam perjalanan. Itu mau melahirkan anak yang kurang ajar kepada bapaknya. Yang mengambil uangnya seenaknya sendiri. Itu model akhlak tidak baik ya begitu. Kenapa? Tidak dipupuk dengan ketawaduan. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang punya anak, tolonglah, jika ada sesuatu pelanggaran anak-anak Anda, justru yang harus Anda benahi adalah anak-anak Anda. Kalaupun terjadi kesalahan di dalam memberikan sanksi, misalnya sanksinya tidak syar'i atau berlebihan, maka bagi Anda bukan berarti Anda harus memprotes di depan anak Anda. Anda bisa datang langsung ke sekolah untuk berikan masukan yang baik. Dan nanti maka sekolah yang baik akan selalu menerima masukan. Dan jangan Anda memastikan masukan Anda terbaik. Belum tentu. Ini kadang-kadang egois. Bahkan mungkin Anda berkata, saya berikan masukan tidak pernah diterima. Lalu masukanmu tidak masuk. Masukanmu bukan masukannya seorang punya pengalaman mendidik. Masukanmu bukan masukannya pengalaman seorang guru. Masukanmu punya pengalaman seorang yang punya lembaga. Masukan orang luar kok. Tapi bisa jadi masukan Anda bermanfaat. Tetapi lihat, jangan memastikan masukan Anda harus dipakai. Di sisi lain kami memang selalu himbau kepada lembaga pendidikan, tolong di saat memberikan saksi harus betul-betul ada pertimbangan. Yang pertama adalah sanksi, gitu, harus tidak boleh melanggar syariat.
Yang kedua, sanksi tidak boleh membahayakan fisik. Ya. Fisiknya. Dan juga sanksi ini fisik kadang-kadang sampai suatu ketika ada anak tidak boleh kena matahari dijemur ya kan, ada orang kena rematik tiba-tiba disuruh rendam misalnya ya, nggak boleh, kasih yang lainnya yang tidak merusak fisiknya. Seperti itu. Dan juga sanksi itu harus ada pertimbangannya. Yang jelas biasa yang namanya takzir di sebuah bahkan jangankan kok di situ, ada di lembaga, di sebuah tatanan, di sebuah pendidikan, misalnya kedirgantaraan atau pendidikan kepolisian dan tentara dan sebagainya. Itu wajar untuk menjadikan orang punya kepribadian yang hebat, pemberani dan sebagainya. Hukumannya bagaimana, yuk? Hukumannya berat, nah kan? Tapi kan biasa saja, karena memang mereka ingin berhasil, ingin sukses untuk menjadi tentara yang handal, tentara yang kuat, tidak lemah, kan begitu. Kalau perlu, jadi kesimpulannya beginilah, orang-orang semacam itu orang-orang aneh deh. Pertama, mungkin dia tidak pernah mengenyam pendidikan yang baik, sehingga dia seperti itu. Atau dulu waktu dia mendapatkan pendidikan memang orang yang tidak baik, makanya hasilnya sampai ini menjadi orang tua tidak baik. Kalau memang misalnya, subhanallah, na'udzubillah, sanksi yang melanggar syariat, lah ini baru kita akan datang untuk diskusi, itu pun baik-baik. Bukan dengan marah-marah seperti itu. Baik, misalnya na'udzubillah, anak-anak suruh telanjang, anak-anak suruh buka aurat misalnya. Ulah ini wajib protes pondok kok aturannya semacam itu kan. Ini. Atau dihukum yang mohon maaf yang tidak pantas itu ya wajar. Tapi kemudian kalau sanksinya adalah wajar, kemudian benar, kemudian sudah peringatan 1, 2, sampai 3, kalau dikeluarkan harus menerima Anda. Masa membela ijazah saja tiba-tiba sampai perang begitu, lihat. Dan itu kesan itu akan dirasa oleh anak sampai kapanpun, bahasanya apa? Ibu, aku bisa sewenang-wenang dengan bapakku. Bapakku telah mengajariku sewenang-wenang. Saya lulus akhirnya sekolah. Akhirnya sampai kapanpun sekolahnya juga begitu. Kan ada orang modelnya protes, terus ada kan? Ya. Ada gayanya orang tua tuh gayanya komplain. Dikit-dikit kesalahan sekolah komplain. Jadi dia itu kerjaannya hanya minta saja, bukan berkerinduk untuk memberi. Ya, hidup kita tuh kan jangan hanya main ngambil saja. Kalau orang hidupnya hanya mengambil, tidak akan indah hidup itu. Tapi indahnya kita saat memberi. Ya, jadi dia menuntut saja, harus gini, komplain aja, dikit-dikit komplain. Ya. Kalau ada orang komplain, dan kembalikan anaknya kepadanya, selesai. Dan dia akan kewalahan. Dia tuh orang nggak bisa didik anaknya. Sudah nitipin anaknya ke orang lain, tak taunya banyak aturan yang dia sendiri punya aturan, tapi nggak mau ikut aturan. Ya begitulah. Jadi ini nasihat kepada para orang tua semuanya. Lihatlah, ajari pertama dan paling utama adalah ajari anak Anda untuk bisa tawadhu. Maka Allah akan angkat derajatnya. Ini apakah dia itu tawadhu dengan lembaga pendidikan yang sifatnya pondok pesantren, bahkan bukan pondok pesantren pun harus patuh dengan peraturan. Sebab kalau anak Anda didik dengan melanggar peraturan, yang repot juga dia. Karena ada sanksi-sanksi. Ada sebagian pendidikan lembaga sanksinya adalah tidak naik kelas. Sanksinya kan ada semacam itu, kan ada macam-macam sanksi. Yang jelas melanggar adalah cara hidup yang tidak baik. Dalam urusan apapun. Urusan etika, urusan makan, urusan ini kalau sudah melanggar nggak baik. Baik, ini saja mungkin yang perlu dihadirkan para orang tua. Kalau ternyata anak Anda, saya masih ingat nasihat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun di saat ada santri yang harus dikeluarkan dari pondok. Bahasa beliau sederhana. Anak itu kayak pohon, kayak tanaman. Kalau tidak subur di kampung ini, tanah ini bisa subur di tempat lain. Diberi motivasi, tidak usah khawatir. Memang di tempat ini anakmu tidak bisa baik, Pak. Tapi bisa saja di saat ditanam di tempat lain dia bisa subur. Begitu. Jadi tidak usah ragu. Tapi harus rela, tanggung jawab dong. Kalau anaknya begitu ya harus terima dong. Hanya karena urusan ijazah sampai beberapa waktu yang lalu katanya saya dia tidak tahu betul tak ibu guru suruh ngerangkak keliling dan sebagainya yang pernah ditanyakan di Majelis At-Taqwa. Ibu guru dihukum dilihat sama anak-anak untuk merangkak keliling. Kalau betul wallah alam benar tidaknya. Sekarang ada anak alasannya nanti kalau ada guru memberikan takzir hukuman kepada anak, hak asasi manusia. Manusia model apa itu nanti? Hak asasi manusia yang enggak beradab yang dibela. Orang yang beradab tidak dibela. Hak asasi manusia yang enggak ngerti cara mendidik. Yang ngerti mendidik tidak dihargai. Hak asasi manusia yang ingin bebas dan berbuat seenaknya. Hak asasi orang yang beraturan tidak dipakai. Hak asasinya, hak privasi dirinya, hak asasinya atau privasinya seseorang, privasinya dia yang harus dihargai.
dia tidak bisa menghargai privasi orang lain. Ini kan aneh banget orang hidup. Baik ya. Semoga semua yang punya anak-anak yang berada di lembaga pendidikan manapun, pertama dan utama ajarkan ketawaduan. Karena dengan ketawaduan itu akan menghantarkan putra-putri Anda untuk mudah patuh kepada lembaga tersebut. Sehingga dengan kepatuhan itu, kepatuhan kan dalam segala hal. Pendidikan iya, belajar iya, mengikuti aturan iya, maka itu adalah penghantar kesuksesan yang sangat cepat. Dan tentunya semua adalah dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Bismillah, Bu ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan atas nasihat-nasihatnya ya, dan juga ini menjadi suatu bekal bagi para wali murid.